Halo guys, gue lagi pusing banget mau cerita dong. Cerita apa tuh? Kok lu lemes banget sih? Kenapa, guys? Aduh, ada apa tuh? Jujur nyesek banget gue. Tadi gue pas buka email ya, terus email gue tuh kayak kehack gitu. Email yang mana, Bat? Email yang biasa? Email yang biasa bukannya itu isinya sertifikat lu, foto-foto zaman dulu, iya gak sih? Terus kayak gimana? No, Mik, no. Itu bisa dipakai buat pinjol, Ibat. Jujur, iya nanti tiba-tiba lu kayak banyak gitu pinjamannya, Bat. Udah bahaya sih. Terus ya kayak kalau mau daftar volunteer atau daftar magang tapi gak ada sertifikatnya, gimana, coy? Iya bener banget lagi. Terus lu masih ada sertifikat cadangannya kan? Iya kan, makanya gue bingung banget ini nanti. Aduh, mau nge-apply CV susah, sertifikat gue di email semua. Masa sih bisa jadi pinjol? Terus gimana dong? Aduh, bingung nih. Ada lagi. Tapi yang email-email penting itu udah lu backup belum sih, Bat? Kayak udah lu preservasi gitu belum sih? Sumpah menurut gue ya itu penting banget, coy. Kayak itu tuh sebuah pencegahan gitu loh. Kalau di hack terus lu nggak punya backupan, nggak punya cadangan, ya udah mati. Aduh, nggak ada lagi. Gimana ya? Emang email bisa di backup ya? Bisa dipreservasi? Gue baru tahu sumpah. Kalau gitu dari kemarin. Emang gimana caranya? Ya, lu hari gini kagak tahu preservasi. Kayaknya ada yang butuh tutor preservasi nih, Pus. Gimana caranya cuy? Terus ini dah, yang lu pada tahu gak sih cara buat biar ngelompokin gitu, misalkan sertifikat jadi satu, jadi bikin folder gitu kayak di laptop, di email bisa gak sih? Ih, sumpah banget lu kayak hidup di goa, coy. Selama ini bisa banget, sumpah. Kayak email tuh bisa melakukan labeling, filtering, sama kegiatan preservasi lainnya. Nah, habis kan kita kasih tutor nih ya, tolong banget gitu ya, dipakai gitu ini tutornya buat next email lu, biar nanti kalau amit-amit dihack lagi kayak lu udah punya cadangannya kayak gitu. Kita kasih aja nggak sih langsung share tutornya, cekidot. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan labeling dan juga filtering pada email. Yang pertama saya lakukan adalah saya login account Gmail terlebih dahulu, yaitu email hibatulkhair05@gmail.com. Lalu saya klik tombol plus di samping label, lalu saya melakukan penamaan yaitu LinkedIn, lalu klik buat. Setelah itu saya cari email yang dari LinkedIn-nya, lalu saya copy alamat email LinkedIn tersebut. Salin. Oke, setelah melakukan pengkopian, saya masuk ke label LinkedIn yang telah saya buat, lalu saya klik tombol yang di samping X untuk melakukan filtering. Darinya ini saya isikan alamat email yang sudah saya copy tadi, lalu mengandung kata-katanya yang saya inginkan adalah mengandung kata-kata LinkedIn. Setelah itu telusurinya ini jadi saya memilih dari semua email. Setelah itu klik buat filter, lalu oke. Untuk melakukan filtering, saya mengklik terapkan pada filter percakapan yang cocok, lalu menggunakan label LinkedIn. Setelah itu klik buat filter. Belum ada percakapan pada label ini, maka lakukanlah refresh. Tunggu sebentar, lalu semua pesan LinkedIn telah masuk ke label LinkedIn yang telah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan Google Takeout untuk preservasi email. Pertama kita cari dulu Google Takeout, lalu kita masuk ke website Google Takeout. Nah, kita bisa melihat beberapa aplikasi yang disediakan untuk diekspor dari Google Takeout. Karena kita preservasi email aja, kita batalkan semua pilihan, lalu kita cari aplikasi email saja. Nah, kita centang. Perhatikan semua data email disertakan. Jadi kita hanya perlu menyertakan data yang kita butuhkan,
atau yang udah kita labeli sebelumnya. Kita unlist yang tidak perlu, lalu kita centang link in atau folder yang barusan kita labeling sebelumnya. Scroll ke bawah, klik langkah berikutnya. Di sini kita bisa memastikan format yang akan diekspor. Lalu kita klik ekspor. Nah, kita tinggal tunggu aja link downloadnya dikirim ke email kita, tergantung berapa ukuran dan berapa lamanya. Kita cari aja langsung di Gmail. Di sana ada pesan di inbox dari Google Takeout. Kita buka. Lalu kita kelola permintaan. Di sini kita bisa langsung download aja. Nah, kita masukkan verifikasi sandi terlebih dahulu untuk keamanan data. Dan ya, reservasi Google Takeout sudah selesai. Kita cek dulu hasil download. Karena hasil downloadnya berupa zip, kita bisa ekstrak foldernya dulu. Kita klik extract all, klik extract. Selesai, kita bisa cek dulu hasilnya yang berupa mbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Hibatul Khair dan aku di sini akan melanjutkan pembahasan kita tentang preservasi email yang tadi Puspita sama Fasya udah jelasin. Nah, teman-teman, di era digital sekarang ini sebenarnya kejahatan itu bukan hanya kejahatan yang nampak di secara fisik aja gitu, kasat mata kayak pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Tapi ada juga kejahatan-kejahatan yang muncul di ruang-ruang digital, ya. Dan itu kenapa penting sebenarnya kita merubah email kita itu formatnya jadi mbox, karena di ruang digital itu kalau kita mengaksesnya di dalam jaringan atau secara online itu lebih rawan terkena peretasan, ya, atau hacking. Jadi lebih aman kalau kita menggunakan format mbox, kemudian kita buka di luar jaringan atau secara offline, atau dengan mbox ini juga lebih aman lah preservasinya. Nah, di sini saya menggunakan software Thunderbird. Jadi teman-teman bisa klik aja nanti di mesin pencarian teman-teman. Jadi Thunderbird ini merupakan produkannya dari Mozilla. Kalau teman-teman tahu Mozilla Firefox, nah ini salah satu produknya juga. Nanti bisa di search aja langsung Thunderbird download. Nanti teman-teman langsung bisa pilih di sini mau pakai bahasa apa. Nanti bahasanya bahasa Indonesia, Thunderbird-nya recommended, operating systemnya disesuaikan aja sama perangkat teman-teman masing-masing. Nanti bisa langsung klik download. Nah, kebetulan saya udah download. Nanti bentuknya bakal kayak gini. Nanti kalau bentuknya udah kayak gini, nanti kalau udah ada di komputer teman-teman bisa langsung diinstal aja. Ikutin langkah-langkahnya sesuai sama tutornya yang ada di situ ya. Ini karena kebetulan saya udah download, jadi makanya nggak saya setup. Ya, tapi intinya ikutin aja langkah-langkahnya. Nanti kalau udah, teman-teman bisa langsung masuk. Nah, kebetulan ini saya udah masuk dan udah masukin email saya di sini. Jadi fungsinya Thunderbird ini juga bisa dikonfigurasi sama akun email teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa buka email kalian juga di aplikasi Thunderbird ini ya. Ini kayak punya saya, masuk semua emailnya ke si Thunderbird. Jadi konfigurasi lah gitu. Jadi sama di email sama di Thunderbird-nya. Nah, nanti
Tapi outputnya kali ini adalah kita gimana sih caranya buka si file Mbox-nya tersebut di aplikasi Thunderbird. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung menuju ke roda gerigi ini, settingan, nanti ke pengaturan akun di folder lokal. Nah, teman-teman di folder lokal itu bisa langsung aja di browse ya, ditelusuri aja sama file dari takeout yang udah teman-teman download ya, yang bentuknya Mbox tadi, zip ya. Tapi jangan lupa diekstrak dulu. Nah, ini kan nggak ada filenya, jadi teman-teman langsung aja bisa klik di folder emailnya. Nah, kalau udah klik di folder emailnya langsung di select. Nah, nanti otomatis dia akan minta untuk dimulai ulang aplikasinya. Jadi teman-teman langsung klik aja mulai ulang, dia bakal otomatis muncul sendiri lagi. Nah, langsung masuk lagi. Nah, nanti teman-teman bisa langsung menuju icon suratnya, icon message-nya nanti. Nah, di situ sudah muncul linkedin.mbox saya. Jadi teman-teman sudah bisa membuka file Mbox ini di aplikasi atau software milik teman-teman masing-masing. Jadi kurang lebih begitu tutorialnya. Kurang lebih mohon maaf, jangan lupa share video ini biar ilmunya bermanfaat buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.